Apa maksudmu? Pria tua itu sedikit mengernyit dan bertanya. Bagaimana menurutmu? Chen Ping tersenyum. Hanya suara garing, dan retakan muncul di penghalang. Semua orang melihat ke celah itu, dan mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka penghalang itu benar-benar rusak. Awalnya mereka mengira tidak ada harapan. Lagi pula, setelah pengeboman begitu lama, semua orang hampir kelelahan. Sekarang lelaki tua itu sudah bangun, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang, celah muncul di penghalang. Jangan diam, cepat dan lanjutkan pemboman. Melihat ini, Ning Kai Chen buru-buru memanggil semua orang untuk melanjutkan pemboman. Kali ini, semua orang bekerja lebih keras, bahkan menggunakan kekuatan menyusui mereka. Suara berderak berlanjut, dan retakan pada penghalang menjadi semakin besar. Dengan wajah dingin, lelaki tua itu memandang Chen Ping dengan tak percaya. Aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang biksu kelas 4 di alam komposit, akan menemukan mata formasi, dan bergabung dengan begitu banyak orang, untuk menghancurkan formasiku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, bukankah aku akan kehilangan muka? Petik 2. Aku berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi emas ringan, dan dia tiba-tiba menabrak penghalang, pergi. Gemuruh. Dengan suara yang memekakkan telinga, penghalang itu dihancurkan oleh Chen Ping dalam sekejap, dan tubuh Chen Ping keluar. Melihat ini, yang lain melarikan diri satu demi satu. Melihat hal tersebut, lelaki tua itu ingin mengejarnya, tetapi tubuhnya mencapai batas altar, jadi dia berhenti mengejarnya. Dia hanyalah sisa jiwa, jika dia pergi dari sini, kekuatannya akan sangat berkurang, dan bahkan jika dia mengejar Chen Ping dan yang lainnya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Melihat Jin Sa dan yang lainnya masih tenggelam dalam formasi hantu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan marah, dan formasi hantu itu langsung hancur. Jin Sa dan yang lainnya melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Lebih besar dari beberapa orang berteriak kebingungan. Kamu telah jatuh ke dalam formasi hantu, semua orang telah melarikan diri, pergi dan kejar aku segera. Petik 2. Ini akan menguntungkan kalian semua dengan mengejar orang kembali kepadaku. Kata lelaki tua itu kepada Jin Sa dan yang lainnya. Senior, jangan khawatir, kami pasti akan membawamu kembali. Mengatakan itu, Jin Sa dan 5 lainnya dengan cepat mengusirnya. Kakak Chen, terima kasih banyak hari ini, jika bukan karena kamu, kita semua akan mati di sini. Setelah melarikan diri sebentar, Yuan Bao berkata kepada Chen Ping dengan rasa terima kasih. Itu benar, jika bukan karena rekan Taois Chen, kita tidak akan tahu itu jebakan. Petik 2. Siapa tempat harta karun ini jelas jebakan. Semua orang berkata dengan emosi. Jika bukan karena Chen Ping mengetahui bahwa itu adalah jebakan, melihat melalui lelaki tua itu, dan membantu mereka menyerap kekuatan aneh dari pecahan jiwa es, mereka akan tetap menjadi kura-kura di dalam guci sekarang. Meskipun kami telah melarikan diri dari altar, tolong jangan ceroboh. Kami masih belum bisa sepenuhnya melarikan diri dari sini. Kekuatan akan menurun. Chen Ping menasihati semua orang. Tidak apa-apa, aku akan menghubungi teman-temanku di luar, lalu aku akan mencari jalan keluar. Mengatakan itu, seorang biksu mengeluarkan mantra dan melemparkannya ke udara. Bang! Tapi saat mantra itu dilemparkan, itu langsung meledak. Apa yang terjadi di sini? Tidak bisakah berita itu diteruskan? Biksu itu terkejut. Aku tidak bisa menyebarkannya. Aku baru saja mencobanya, dan bahkan teknik transmisi suara kesadaran spiritual keluarga kita tidak dapat membantu. Ning Kai Chen berbicara saat ini. Sepertinya dia berencana untuk menghubungi keluarga Ning begitu dia melarikan diri, lagi pula putranya dibunuh oleh Wuxing Tianxia, jadi dia harus membalas dendam. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara untuk membalas dendam, dia hanya dapat menghubungi keluarga dan mengirim lebih banyak orang. Ketika Ning Kai Chen mengatakan ini, kegembiraan semua orang yang baru saja melarikan diri menghilang dalam sekejap, meskipun mereka melarikan diri dari altar, mereka tidak tahu di mana mereka sekarang, apalagi bagaimana cara melarikan diri ke sini. Adalah normal bahwa tidak ada cara untuk mengirimkan suara di tempat ini,
karena kita telah berada dalam ilusi besar dari awal hingga akhir. Petik 2. Sejak kita memasuki gua, kita telah memasuki ilusi. Benda-benda di sini benar dan salah, sulit bagi kami untuk membedakannya. Kata Chen Ping, ilusi. Jika kita berada dalam ilusi, bukankah kita tidak akan pernah bisa lepas dari benda tua itu? Seseorang bertanya dengan gugup, ya, jika itu ilusi, maka kita mungkin masih berada di tempat kita sekarang. Sudut pandang Chen Ping membuat banyak orang panik. Lagi pula, perasaan semua orang itu nyata, dan apakah itu membunuh monster atau mengumpulkan rumput peri, itu juga benar. Sekarang tiba-tiba berubah menjadi ilusi, yang sulit mereka terima. Ilusi ini tidak diciptakan oleh benda tua itu, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi sebesar itu. Petik 2. Kurasa ini dulunya adalah gua bawah tanah kuno. Formasi hantu yang sangat besar. Mati bersama, dan dua formasi hantu besar perlahan bergabung, dan akhirnya menjadi nyata dan salah. Alasan mengapa Chen Ping memiliki ide seperti itu adalah karena dia bertemu klan pemurnian tubuh kuno di Pondok Jerami. Ketika dia adalah leluhur, adik laki-lakinya tidak menyadarinya. Namun ketika Chen Ping keluar dari gubuk jerami, dia langsung bertemu dengan lelaki tua di istana, tempat yang sama sepertinya berada di ruang dan waktu yang berbeda. Dari sini, Chen Ping menyimpulkan bahwa ini semua adalah formasi hantu, dan mereka adalah formasi hantu yang berbeda dari dua orang, sehingga mereka dapat berada di tempat yang sama, tetapi mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Banyak biksu sedikit bingung dengan apa yang dikatakan Chen Ping, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Sekarang mereka hanya ingin melarikan diri, apakah itu area hantu atau gua, selama mereka bisa keluar hidup-hidup. Adapun harta karun itu, tidak ada yang menginginkannya lagi. Chen Daoyou, katakan saja, bagaimana kita bisa keluar, jangan beritahu kami hal-hal ini, kamu tidak bisa mengerti sama sekali. Seorang biksu bertanya kepada Chen Ping. Ya, Tuan Chen, Anda bisa mengatakannya, kami semua akan mendengarkan Anda. Ji Yun juga mengangguk dan berkata. Chen Ping melirik semua orang, lalu berkata, tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri dari sini. Petik 2. Kata-kata Chen Ping mengejutkan semua orang. Bahkan Ning Kai Chen mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Apakah kita akan terjebak di sini? Benar, mengapa kita tidak bisa keluar? Dengan begitu banyak dari kita, tidak bisakah kita menemukan jalan keluar? Kita tidak bisa keluar. Banyak orang bertanya pada Chen Ping dengan kaget. Jika kita ingin melarikan diri dari sini, kita harus menemukan cara untuk menghancurkan benda tua itu. Meskipun itu hanya sisa-sisa jiwa, dia telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, dan dia pasti telah memasang banyak jebakan. Ilusi. Itu sama sekali bukan pecahan es, dan energi dalam pecahan es hanyalah ilusi, menjebak pikiranmu, membuatmu merasa seperti sedang menyerap energi dan tidak bisa berhenti, hilang. Saya yakin tempat ini pasti akan terlihat berbeda, dan kemudian kita akan bisa keluar. Chen Ping menjelaskan, meskipun benda tua itu hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, itu sangat kuat, dan ada beberapa antek dari 5 elemen iblis surgawi di sisinya. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Ning Kai Chen bertanya pada Chen Ping. Tanda seru, kita tidak bisa menghadapinya, tapi bukan berarti tidak ada yang bisa menghadapinya. Jangan lupa bahwa aku telah melihat leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Kita bisa meminta bantuannya. Sisa jiwanya juga ada. Dengan bantuannya saat itu, kita tidak perlu takut. Petik 2. Chen Ping sekarang menaruh semua harapannya pada leluhur klan pelatihan tubuh kuno. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, semua orang tidak bisa membantahnya. Sekarang mereka hanya dapat mengikuti pengaturan Chen Ping, lagi pula, hanya Chen Ping yang telah melihat leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Dan tidak ada yang memiliki cara yang lebih baik sekarang, apalagi jika mereka tidak bersatu sekarang, mereka akan mati lebih cepat. Semuanya sesuai dengan pengaturan Chen Ping, ini merepotkan. Banyak biksu menaruh semua harapan mereka pada Chen Ping. Chen Ping mengalihkan perhatiannya ke Ning Kai Chen saat ini, jika Ning Kai Chen tidak setuju dengannya dan berpisah dengannya, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan ketika mereka diburu oleh iblis surgawi 5 elemen.
Hanya dengan bersatu sekarang kita tidak bisa takut pada iblis surgawi 5 elemen. Sekarang iblis tua itu tidak berani melangkah keluar dari altar, dia pasti akan membiarkan iblis surgawi 5 elemen mengejarnya. Lakukan saja apa yang kamu katakan, tidak ada cara yang lebih baik sekarang. Ning Kai Chen mengangguk. Sekarang mematuhi Chen Ping, dan Chen Ping bertanggung jawab secara keseluruhan. Kalau begitu ayo pergi, kita tidak bisa tinggal lama di sini, 5 elemen akan segera menyusul, kita tidak bisa melawan mereka sekarang. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membawa semua orang pergi. Lagi pula, butuh banyak kekuatan fisik bagi semua orang untuk menghancurkan formasi barusan. Jika Vian Surgawi 5 elemen mengejar saat ini, mereka mungkin bukan lawan bersama. Tugas paling mendesak sekarang adalah memulihkan diri terlebih dahulu, agar semua orang bisa bernafas lega. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi, Jin Sa dan yang lainnya mengejar mereka setelah melihat sekeliling. Jin Sa melihat ke satu arah. Jin Sa, apakah kita benar-benar ingin mendengarkan orang tua itu dan terus mengejar dan membunuh orang-orang itu? Petik 2. Kenapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri? Aku selalu merasa tidak aman di sini. Huo Sa berkata pada Jin Sa. Ya, aku juga merasa tidak aman, dan aku merasa bingung. Musa juga buru-buru berkata, apa yang kamu tahu? Kami mengejar dan membunuh orang-orang itu, bukan untuk orang tua itu, tapi untuk diri kami sendiri. Kurang dari BR lebih besar dari, jika orang-orang ini diizinkan untuk melarikan diri dan menyebarkan rahasia siling di menelik kita, apakah menurut Anda pemimpin akan membiarkan kita pergi? Ini dibenci oleh semua biksu di dunia surga dan manusia. Jangan bicara tentang para biksu ini, bahkan jika para orc itu mengetahuinya, saya khawatir mereka akan mempermalukan kita. Petik 2. Feng Momeng kita bisa berkembang sangat kuat karena di bawah bendera pembunuhan klan iblis. Jika rahasianya bocor, bagaimana banyak anggota akan meninggalkan Demon Ceiling League, dan bahkan berbalik melawan satu sama lain, pernahkah kamu memikirkannya? Jin Sa berteriak pada beberapa orang dengan sangat tidak puas. Mendengar apa yang dikatakan Jin Sa, beberapa orang juga mengetahui keseriusan masalah ini. Ketika berita itu menyebar, tidak diragukan lagi itu akan menjadi blockbuster. Kalau begitu ayo kita kejar mereka dengan cepat, kita tidak bisa membiarkan mereka kabur sendirian. Mendengar apa yang dikatakan Jin Sa, Huo Sa berkata dengan cemas. Tapi ke arah mana kita harus mengejar? Sekarang ada pertigaan di depan mereka, dan tidak mungkin untuk mengatakan dari mana Chen Ping dan yang lainnya melarikan diri. Ayo kita kejar secara terpisah. Jika kita mengejar, jangan bertindak gegabah dan segera laporkan posisinya. Perintah Jin Sa. Semua orang mengangguk, lalu Jin Sa memimpin Huo Sa mengejar ke satu arah, sementara yang lain pergi ke arah lain. Tepat ketika Jin Sa dan yang lainnya putus asa, Chen Ping memimpin kerumunan untuk berlari dengan liar. Segera, dua sosok dengan cepat mendekati Chen Ping. Kedua orang ini adalah Jin Sa dan Huo Sa. Setelah melihat Chen Ping dan yang lainnya, Jin Sa dan Huo Sa melambat. Huo Sa, segera posting lokasimu dan hubungi orang lain. Jin Sa menginstruksikan Huo Sa. Huo Sa mengangguk, dan menghantam tanah dengan semburan api yang memadamkan, lalu menggumamkan sesuatu di mulutnya. Dan Jin Sa melihat Chen Ping dan yang lainnya masih melarikan diri, jadi dia memutuskan untuk mengganggu Chen Ping dan yang lainnya untuk sementara waktu untuk memperlambat mereka.